Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irfan, founder dari Inisiator. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman bagaimana perjalanan saya untuk baik itu investasi maupun trading di market Indonesia, tapi dengan metode menggunakan smart money concept dan bagaimana penerapannya di IHSG. Baik teman-teman, langsung saja kita bisa melihat di layar saya. Ada beberapa hal ya yang mungkin kita lupa di dalam perjalanan investasi kita. Ya. Bisa saja ada beberapa hal yang kita lupakan. Apa yang kita lupakan? Yaitu adalah pasar keuangan itu adalah ya selayaknya dari basic pasar itu sendiri. Ya. Yang dimana pasar keuangan itu dari definisinya itu pasar, yaitu adalah tempatnya pertemuan antara penjual dan pembeli. Ya. Dari situ ya kita bisa menunjukkan bahwa suatu aktivitas yang pasar cari ya, atau aktivitas yang bisa dibilang bagus di dalam perdagangan itu adalah yang dimana penjual dan pembelinya itu sama-sama balance gitu ya, antara penjual dan pembeli. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ya kalau misalnya ada sesuatu hal ya yang complang di dalam pasar itu, pastinya pasar itu bergeraknya tidak akan baik ya. Kita bisa contoh seperti kalau misalnya teman-teman pergi ke Mangga 2 gitu ya misalnya, atau pusat perbelanjaan yang lain, yang dimana momen waktu itu misalnya lagi sedang lebaran gitu ya, dan momen waktu itu ramai pengunjung dan pedagang di kala itu ya mau berjualan baju atau berjualan kurma mungkin ya, atau kue lebaran atau apapun itu, pastinya apa? Diserbu pembeli ya, diserbu pembeli yang dimana pembeli di sana itu pastinya akan jumlahnya lebih banyak daripada penjual, yang dimana akhirnya barang-barang tersebut ya yang tadinya dia itu harganya mungkin murah gitu ya, tiba-tiba menjadi mahal gitu. Jadi barangnya terapresiasi. Sama halnya sebaliknya, misalnya di momen-momen tertentu ya, misalnya seperti waktu saat COVID ya, atau di momen-momen di mana ya mungkin ekonomi sedang lesu, bisa saja pedagang di kasus contoh seperti ini adalah yang menjual barang itu pastinya dia akan mengalami sepi pengunjung ya, dan barang dagangannya bisa jadi nggak laku. Yang dimana barang dagangannya itu bisa jadi ya supaya mungkin modalnya muter ya bisa saja dia menjualnya dengan harga yang harga modal gitu ya, harga bukan seperti harga pada harga pasarnya gitu. Supaya apa? Supaya penting saya minimal balik modal dulu untuk modal usaha. Nah, sama halnya seperti yang ada di pasar keuangan ini, pada kasus ini yaitu adalah IHSG, yang dimana kita lihat ya, saya kasih satu contoh, ini adalah saham PANI ya, teman-teman tahu sendiri ya saham PANI. Saya kebetulan kenapa saya contohkan ini karena secara kebetulan aja ya, ini saya nemu contohnya, dan nanti teman-teman bisa cari contoh dari emiten-emiten yang lain, yang dimana pada kesempatan kali ini nih saya mengambil contoh atau sampling dari tanggal 11 Desember tahun 2023, dan disclaimer on, ini saya anggap teman-teman sudah mampu lah ya untuk membaca candlestick ini gitu ya. Jadi saya tidak menjelaskan lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan menggunakan contoh dari saham PANI. Kenapa saham PANI? Satu, karena
saham PANI ya salah satu saham yang cap ya teman-teman. Jadi secara struktur marketnya dia sudah mature. Dan kebetulan saya ambil contohnya PANI juga karena yang memang contohnya sudah ada gitu. Dan ya saya nggak perlu cari-cari lagi. Nanti teman-teman boleh dilihat di contoh-contoh emiten-emiten yang teman-teman suka gitu ya. Silakan. Jadi contoh yang saya ambil yaitu adalah pada tanggal 11 Desember tahun 2023. Dan disclaimer on, saya menganggap bahwa teman-teman sudah dapat membaca dari TradingView ini ya, bagaimana candle opening ya, closing, dan dia weeknya ini apa maksudnya ya. Ya teman-teman harusnya udah tahu ya, week itu dia sempat menyentuh harga, yang harga di kanan, yang di bawah ini adalah tanggalnya. Kita ambil contoh satu, tanggal 11 Desember tahun 2023 ya. Ini mungkin momennya di mana PANI belum seperti sekarang ya. Dia sempat melakukan kenaikan teman-teman di tanggal itu tanggal 11 Desember tahun 2023 ya. Kenaikan sebesar 25%. Kalau kita asumsikan di sekarang itu wah itu udah pasti suatu transaksi yang sangat besar teman-teman. Nah selanjutnya di besok harinya dia ada penurunan 13,2% ya, kita bulatkan aja sekitar 13,5%. Nah, di momen itu ya sempat harga melambung ke atas ya. Kita lihat ini dia openingnya dia di 4.760, dia sampai di closingnya di atas itu di hari besoknya itu sampai sempat di 6.050. Nah, apa yang terjadi? Hari itu dia melakukan penurunan, sempat ada kenaikan di besoknya, ada kenaikan, penurunan. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa suatu kondisi pasar yang ideal adalah yang dimana jika ya, ada suatu momen ada kenaikan yang ya luar biasa ya, kita bisa lihat di sini 20%. Di waktu yang akan datang nantinya ya dia coba kita lihat ini saya sudah garisin, dia akan bertemu ya, ketemu kembali harganya di mana titik terendah harga itu melakukan kenaikan ya. Di waktunya kapan kita tidak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Kalau di kurun waktu contoh saya ini yaitu sekitaran 7 hari ya, kurang lebih ya 1, 2, 3, 4, 7 ya, kurang lebih seminggu ya. Oke, itu yang saya asumsikan bahwa ya pasar yang ideal itu adalah pasar yang penjual dan pembelinya itu ya balance ya, teman-teman. Karena market ingin mencari yang namanya balance dan market tidak dapat bergerak secara imbalance. Oke. Tadi contohnya terlalu mikro ya. Saya maunya contoh yang lebih makro. Oke. Tadi cuma dalam kurun waktu 7 hari. Ya, mungkin aja saya beruntung nemu contohnya. Tapi coba kita lihat di sini. Ya. Di momen tanggal 21 Agustus tahun 2024 ya. Kita bisa lihat di sini. Dia di tanggal 21 Agustus tahun 2024 ya. Mungkin ini waktu PANI lagi hype-nya gitu ya. Saya juga pernah trading di sini juga. Dia melakukan kenaikan teman-teman dari level 5.000 sampai level berapa? Sampai ke level 19.000. Jadi ibarat kata teman-teman itu punya uang 100 juta itu lebih kurang hampir 4 kali lipat lah ya, kurang lebih ya. Oke, dia melakukan kenaikan ya. Kenaikan yang bombastis ya, luar biasa. Oke, saat kenaikannya dia itu coba kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sampai naik, turun lagi ya, turun lagi, coba lihat apa yang menarik dari sini. Dia turun ke level di mana dia sempat melakukan kenaikan. Oke, pertanyaannya, kenapa
nggak dia naiknya dari level sini gitu? Kenapa nggak dia nanti turunnya dari level sini? Tapi begitu juga sebenarnya konsepnya teman-teman. Karena balik lagi, market bekerja juga secara dinamis. Maksudnya seperti apa? Ada satu momen di mana suatu nilai aset itu dia akan diapresiasi dengan pasar, di mana di level ini di saat dia melakukan kenaikan dari level 5.000, dia akhirnya melakukan penurunan dan akhirnya tertahan atau diapresiasi oleh pasar di sekitar level 7.000. Tapi konsepnya yang dimana dia akan ada kenaikan, pasti dia akan penurunan. Itu basicnya dulu. Oke. Nah dari situ, contoh tadi saya anggap teman-teman sudah percaya sama saya bahwa ya market itu akan bekerja secara balance dan market tidak akan ya bekerja dengan baik kalau kondisinya tidak balance. Nah, maka dari itu saya bikin sebuah pointers kata-kata ya, saya zoom sedikit ya. Yang dimana pointers bagi saya yaitu market itu hanya seputaran soal supply demand dan adanya imbalance di dalam market structure. As simple as that. Hanya kata-kata itu aja yang saya pegang teguh di dalam perjalanan saya. Apa maksudnya di sini? Ya mungkin teman-teman masih ada yang kurang mengerti ya. Gitu. Oke, saya mau kembali ke basic dulu, ya, yang dimana supply demand dan adanya imbalance dalam market structure ini saya mau masukkan ke dalam pointers ya. Beberapa pointers itu ini saya kasih pointers yang dimana supply demand, dari kata supply demand, gampang bahasa Inggris. Supply apa kata supplier. Oke, kalau misalnya teman-teman dengar supplier berarti apa? Dia supplier, dia menjual ya teman-teman. Dia menjual, terus ya udah kalau misalnya emang dia menjual berarti ya barangnya kan didistribusi. Oke. Demand. Ya. Demand berarti apa? Orang-orang yang datang ke suatu tempat, itu ke mall atau ke tempat apapun itu, ya dia punya minat nih. Demand bahasa Inggris. Minat untuk membeli suatu aset, atau apapun itulah kalau aset, misalnya di situ. Nah, demand-nya itu berarti apa? Tempatnya kita melakukan pembelian dan penjualan. Ya. Oke, teman-teman yang udah biasa trading, wah gampang banget ini penjelasannya, sangat basic. Oke, ya, saya juga tahu. Ya. Oke, tapi kita kasih contoh dulu untuk teman-teman di sini yang mungkin baru memulai perjalanan trading dan investasinya. Ya, di momen itu ya, saya kasih sebuah kronologi untuk bagaimana kejadian yang terjadi di momen itu. Di momen ini, tanggal 11 Desember tahun 2024 ya, dia itu sampai ke puncaknya ya teman-teman, ya, sampai ke puncak di level 19.500 waktu itu. Di besoknya dan di besoknya 3 hari berselang akan terjadi terjadi penurunan teman-teman ya. Penurunannya 14% ya. Nah, dia ada di zona mana? Zona itu ya. Zona itu kita asumsikan sebagai zona apa? Ya. Zona yang bisa dibilang nantinya akan menjadi zona supply atau tempat penjualan, dan pada akhirnya harga bergerak ke sana dan akhirnya melakukan penurunan ya. Oke, demand. Kita tahu lagi ya, kondisi Indonesia, market Indonesia kurang baik posisinya waktu itu. Di mana di bulan Maret ini ya, waktu itu mungkin puasa, ada penurunan harga yang dimana di momen Maret itu dia sempat bounce back gitu ya. Sini dia bounce back. Lalu apa yang terjadi? Pas dia sudah bounce, dia kembali lagi. Terus apa yang terjadi? Zona demand-nya
dia mental ke atas, ya. Harganya naik ke atas. Di saat di sini sebelum lebaran, ya saat puasa dia naik. Di saat pembukaan IHSG pasca lebaran yang kita tahu ya, di momen April itu ada Trump, ya dia turun dan akhirnya yang terjadi di momen dan di level harga tersebut, ya maka kenaikan dan valid ini kita sebutkan menjadi zona demand, di mana terjadinya jualan dan pembelian. Oke, gampang. Lanjut lagi, imbalance. Nah ini mungkin yang agak sedikit kurang familiar di kalangan teman-teman. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, imbalance itu suatu kronologi atau suatu kejadian di market yang menimbulkan kesetimpangan atau menimbulkan inefficiency. Oke. Di kasus ini, ya saya di perjalanan saya itu saya membuat imbalance itu adalah sebuah tujuan, teman-teman. Saya kasih pointers di sini, dia itu adalah sebuah tujuan. Apa maksudnya sebuah tujuan? Oke, kasih sebuah kronologi lagi. Ya. Tadi teman-teman ingat di sini di level 19.500, ya. Dia melakukan penurunan, ya, dan lihat penurunannya di tanggal 16 Desember tahun 2024. Apa yang terjadi? Dia turun 14%, teman-teman. Ya. Untuk teman-teman ya yang mungkin mengerti ya soal mungkin ya fundamental, overflow, ya mungkin nggak ngerti soal seperti itu, money di level 19.000 ini market cap-nya jelas sudah besar. Kalau misalnya ada penurunan 14%, itu it's something, teman-teman. Ya. Itu pasti dia akan menyebabkan satu imbalances. Karena kenapa? Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini dia kan jadi naik, terus turun ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dia dari level topnya turun juga kurang lebih ya lumayan juga ya, sekitar 30%. Tapi apa yang membedakan ini? Harga di sini dia masih tertahan, ya masih malah sempat naik ke atas. Yang di sini dia malah turun. Ya. Apa? Karena ekonomi Indonesia jelek. Ya kita tidak tahu masa depan seperti apa ya. Karena kita tahu ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini kurang baik. Tapi ya kita hanya fokus kepada charting dulu aja. Oke, dia melakukan penurunan 14%, menimbulkan apa? Imbalances ini. Oke, nah, mungkin kalian bingung, oh imbalance itu apa? Saya melihatnya, saya tahunya namanya tuh fair value gap, ya sama ya. Banyak kan mungkin di YouTube itu dijelaskan itu namanya fair value gap. Seperti apa fair value gap? Itu adalah antara 3 candle, ya ini 3 candle, itu dia ada gap di tengahnya. Nah mungkin teman-teman udah sering melihat ya, imbalance tuh bener nggak sih mas, namanya itu fair value gap gitu kan, banyak kan di YouTube gitu kan bahas. Ya betul, sama aja. Bagaimana sih sebenarnya formasi candlenya ya? Tapi balik lagi disclaimer on, saya maunya teman-teman itu jangan menghafal ya. Kita melihat logika berpikirnya. Oke, kita lihat di sini. Formasinya adalah sama ya. Jadi ini lihat ya, wick bawahnya, candlenya. Di sini wick yang atasnya. Di 3 candle yang berderet itu dia menimbulkan gap. Ya. Dan gap ini ya, itu yang dinamakan imbalances ya, atau fair value gap. Bearish fair value gap. Karena kenapa saya sebutnya bearish? Karena dia ada selling pressure. Nah, isinya tuh apa sih di dalam ini? Kok bisa harga itu kembali lagi ke sini? Karena apa? Ini adalah order sell, teman-teman. Ya. Order sell maksudnya gimana? Order sell yang gimana? Oke, ini saya kasih sebuah kronologi cerita ya. Misalnya teman-teman nih sudah beli pan itu dari level bawah gitu misalnya, udah dari level 5.000 gitu. Ya. Melihat ada selling pressure mungkin. Kita nggak usah, kita lupakan dulu lah soal apa itu konsep ya, smart market dan lain sebagainya. Tapi kira-kira teman-teman itu udah investasi di pan itu dari level 5.000 gitu. Terus melihat, oh ini udah sempat turun, udah sempat balik lagi ya, mungkin teman-teman berpikir, waduh ini kayaknya saya nanti keuntungannya berkurang gitu ya, keuntungannya berkurang.
Saya lebih mending ya udahlah saya take profit aja, orang udah ada tiba-tiba selling pressure di sini. Dan yang melakukan hal tersebut itu nggak cuma teman-teman aja, banyak orang ya. Banyak orang dia melakukan order sell sampai akhirnya harga ya ketarik ke situ ya. Jadi imbalances itu apa? Kalau di kasus yang tadi saya ulang, yaitu adalah order sell yang belum fill atau belum terisi, yang dimana dia harus diisi ya. Jadi harganya balik lagi dari situ. Oke, lanjut lagi, saya kasih kronologi lagi cerita ya. Teman-teman udah beli pani lagi misalnya dari sini ya, dari bawah. Ini udah beli dari bawah gitu kan. Udah beli gitu kan dari bawah, naik lagi ke atas ya, sempat di ranging ini gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, turun ya. Karena tadi kan kronologinya adalah ini valid menjadi zona supply. Dia turun ya, sudah downtrend. Nah tadi kan kita udah lihat ya, reaksi harganya yang dimana di satu momen tertentu ya, dia akan dihargai market gitu ya, akan diapresiasi sama market di level tertentu. Nah, tapi yang menarik seperti kita lihat di sini, dia turun ya, melakukan penurunan di level ini ya. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, dia ada di level mana? Sini ya. Dan di sini ada apa? Ada fair value gap atau ada imbalances atau ada apa? Ada order buy yang tertunda. Ya. Tertundanya dari kapan? 9 September tahun 2024 teman-teman. Dan akhirnya ya kurang lebih setahun akhirnya dia baru fill order itu. Jadi ya kita tidak ada yang tahu kapan akan suatu harga itu akan tertahan ya, di gap atau order unfilled order yang ada di masa lampau gitu ya. Kita tidak akan tahu, tapi ya kita bisa menerka dari price action sebelumnya. Oke, lanjut lagi imbalance. Saya harap teman-teman sudah mulai memahami ya konsep itu.